Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our third meeting. If you have any question before, maybe ya. Jadi saya buka dengan sesi pertanyaan kalau ada. If you have any question for the first meeting and the second meeting, if there is no, mungkin possible to chat in our WhatsApp group ya. Okay, the third meeting. This is our third meeting. We talk about ways of transmitting broadcast. Jadi ada transmitting broadcast-nya, internet broadcast, ada web-based social network. Ini mungkin ada mata kuliahnya tersendiri ya di major, di business digital major. Ada meeting, ada convention, ada print, radio, television, outdoor display, word of mouth. Ini alurnya ways of transmitting untuk broadcast, internet broadcast-nya, web-based social network, meeting, radio, films, convention, television, outdoor display, word of mouth. Nah, ini memang mungkin ada mata kuliahnya sendiri ya untuk yang broadcast, public relation gitu, yang bisnis digital. Kemudian, why do we have to use English in a business? Kenapa sih kita tuh harus menggunakan bahasa Inggris di dalam bisnis ini to communicate each other? Ya banyak urusan lah ya, kita nanti butuh scholarship. Saya bilang dari awal, for the first meeting tuh pasti menggunakan bahasa Inggris. Jadi nggak apa-apa ya, ada yang mungkin belum suka, nggak apa-apa lah, karena ini kan bahasa asing. Kita belajarnya juga bukan dari English teachernya, tapi teacher of English. Teacher English itu maksudnya guru yang dari Inggrisnya langsung, dari UK. UK itu United Kingdom ya. Jadi dari dulu kita belajar bahasa Inggris ini dari SMP, SMA, bahkan ada yang dari SD ya, les mungkin. Itu belajar bahasa Inggrisnya itu dari teacher of English, bukan English teacher. English teacher tuh original memang langsung dari Inggrisnya, dari negaranya, negara bahasa ya, bahasa dari negaranya. Kemudian tapi selama ini mengajar itu adalah teacher of English. Teacher of English ini guru bahasa Inggris yang bukan dari negara asal bahasa itu. Ya seperti saya lah ya, asalnya Indonesia, ngajar bahasa Inggris. Jadi dipanggilnya teacher of English, begitu maksudnya. Ya maksudnya yang saya kaitkan itu bahwasanya kita belajarnya bukan dari English teacher, tapi teacher of English. Jadi actionnya, logatnya itu gaya-gayanya masih gaya bahasa kita lah ya. Tapi oke lah ya, lebih baik lah, better lah daripada Jepang misalnya, Korea. Jadi bahasa Inggris mereka tuh still, coba deh dengar pidato negara presiden siapa lah ya yang menggunakan bahasa Inggris, mungkin itu agak beda logatnya, atau apalagi Jepang ya, itu beda banget. Masih bagusan kita lah orang Indonesia yang ngomong bahasa Inggrisnya, karena bahasa kita kan dari dulu kan memang bahasa Latin, jadi memang mudah mempelajari bahasa Inggris ini sebagai bahasa asing, begitu ya. Oke, lanjut. English is global. Nah, English is global ini ya tentu pasti bahasa Inggris itu mengglobal ya. Jadi mau nggak mau jangan sampai kita tuh tenggelam gitu ya, mentang-mentang kita nggak bisa dan kita nggak mau. Ayo dong bermimpi, mau nggak mau nanti suatu saat pasti berurusan dengan bahasa Inggris. Apapun itu, pekerjaan apapun ya, minimal written lah ya, walaupun nggak bisa ngomong. Mungkin ya bosnya kan mungkin dari India, dari Sri Lanka ya, mereka menggunakan bahasa Inggris loh. When misalnya ada perusahaan mereka yang ada di Indonesia dan kita kerja di sana ya sebagai ya ini dia lah ya, karyawan dia lah ya. Jadi dia komunikasinya nggak mungkin lah bahasa India, nggak mungkin dong bahasa Sri Lanka, atau nggak mungkin dong bahasa Korea. Jadi dia juga harus bisa Inggris ya. Tentu juga kalau dia udah bos dan udah buka perusahaan yang
yang ada di negara lain tentu saja nggak diragukan lagi untuk hal komunikasi gitu. Mau nggak mau deh kita pasti berjumpa atau harus menggunakan English ya. Nanti dia nelpon kita, hello, we need ini gitu. Yes, on general lah, minimal secara umumnya apa yang kita butuhkan, apa kekurangannya, apa masalahnya gitu, what is the problem ya. Itu tuh sudah bisa menjelaskan. Makanya tadi ada pelajaran PR-nya, public relation-nya, itu pasti sudah ngebahas hal-hal yang sudah pastinya secara general yang akan sering dikomunikasikan begitu dalam sebuah perusahaan. Apa kendalanya, apa bagaimana biar semangat begitu ya. Bahan produksi apakah cukup, ini pertanyaan-pertanyaan general seputar perusahaan tuh pastilah ada. Ini kita secara praktis kita sudah menguasai untuk itu. Makanya ada kuliah jurusan public relation khusus loh. Dulu belum ada, kalau nggak salah saya ingat teman saya dulu waktu saya SMA, nggak, ayo dong kita kuliah gitu, katanya aku mau kuliah, tapi jurusan public relation katanya gitu. Kok aneh-aneh maksudnya jurusannya gitu kan. hmm, Tahu nggak katanya jurusan public relation itu SMA 2006 ya, 2005 lah kalau nggak salah. Itu public relation zaman itu katanya memang sih ya mahal, jurusan yang mahal begitu. Jadi saya kalau mau kuliah jurusan PR, kalau nggak PR saya nggak mau kuliah. Memang bener. Jadi dia sampai sekarang nggak kuliah. Kuliahnya mau jurusan PR, public relation. Ya mahal ya. Memang butuh biaya yang puluhan waktu itu. Sedangkan ya not support lah untuk finance-nya gitu. Untuk keuangan itu nggak support begitu. Jadi, oke, sorry ya. Jadi ya sampai sekarang mungkin itu tadi sih, ada jurusan tersendirinya. Maka dari itu we have to know on general everything dalam hal apapun secara umumnya. Detailnya nanti itu PR buat kita gitu. Detail pekerjaan kita, detail bahasa yang vocabulary yang sulit-sulit begitu. Tapi secara umum kalian tuh udah bisa gitu, udah tahu. Apalagi sekarang kan udah third semester ketiga, so you have to practice and you have to use each other, harusnya begitu. Insya Allah ya kalau misalkan mau tetap buka kuliahnya, kita praktis lah mungkin begitu, agak-agak strength gitu. Ayo dong kita praktis, walaupun nggak praktis in speaking but in a written gitu. Misalnya nulis deh, siap-siap nulis gitu, siap-siap use Englishnya, siap-siap use vocabulary-nya on general. Jadi mau nggak mau kita harus belajar memang gitu, buka-buka kamus kan udah saya bilang kan, use Cambridge Dictionary. Udah dibuka belum ya kamus yang Cambridge itu sangat-sangat membantu sekali ya. Kemudian ada spellingnya, ada pengucapannya juga. Nanti dibuka lagi deh. Kadang-kadang walaupun misalkan ada smartphone, kadang-kadang kita bukanya nggak sempet buka itunya ya. Masih buka hiburan-hiburannya. Karena mungkin memang sosmed smartphone itu buat hiburan-hiburan gitu ya. Mungkin 30% lah buat bisnis, buat urusan-urusan gitu. 70%-nya buat hiburan. English is global. Kemudian use English at work. Most employees use English primarily at work. Ya, hampir semua perusahaan itu menggunakan English sebagai bahasa utamanya di dalam pekerjaan. Ya begitulah. Saya juga ini ya apa cerita kemarin. Maksudnya adik saya itu mungkin karena dia laki-laki juga, adik saya mungkin yang paling nggak denger gitu ya, sampai SMA-nya aja 4 tahun. Kemudian kerja, ya maksudnya yang kategori lesu belajar lah, dalam artian mungkin kalau praktis olahraga atau tuh suka, tapi kemarin ya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan gitu ya, akhirnya disuruh kuliah juga di jurusan finance, nggak selesai. Kemudian kerja bisa dikatakan perusahaan perusahaan yang bosnya orang luar lah ya, misalnya kalau kata dia kemarin dari mana ya, kalau nggak salah masih Asia sih, cuman kalau nggak salah Bangladesh atau apa gitu. Ini menggunakan bahasa Inggris ya bosnya.
Walaupun on general tadi, ternyata ya mau nggak mau dia yang tadinya males, mungkin nggak bisa bisa dikatakan ngomongin nice to meet you aja itu susah gitu ya, atau how are you.